di belakang, shalom. Ada sukacita siang ini? Ada semangat? Yang sukacita, yang semangat, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siang ini giliran saya yang bertugas untuk membawakan topik kita di bulan Mei, hidup yang memuliakan Tuhan. Di minggu pertama Bapak Gembala sudah berkhotbah panjang kali lebar ya tentang bagaimana cara kita hidup memuliakan Tuhan. Dan siang ini saya akan berkhotbah tentang mengapa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nats firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-90. Ayat emasnya saya ambil di ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang seumuran saya mungkin tahu pujian ini ya. Pernah kita nyanyikan gereja Tuhan. Ajar kami Tuhan. Gitu ya Pak Michael ya. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Udah cukup. Kalau Ibu Tuti nyanyi pada sakit kuping ntar ya. Katanya begitu ya. Ya saya gak terlalu bisa nyanyi, tapi saya suka pujian ini. Tuhan tolong supaya kita punya hati bijaksana dengan kita belajar menghitung hari-hari kita sedemikian. Mazmur 90 ini gubahan dari Nabi Musa abdi Allah. Bagaimana curahan Musa ketika dia memimpin umatnya keluar dari Mesir masuk kepada tanah perjanjian. Apa yang ditulis dalam Mazmur 90 ini paralel dengan kitab yang ada dalam Bilangan dan Ulangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, slide berikut. Mazmur 90 memuat unsur-unsur kira-kira sebagai berikut. Ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang Musa mengingatkan umatnya supaya mereka mengerti bahwa ada satu-satunya tempat perteduhan, satu-satunya tempat perlindungan, yaitu nama Tuhan. Ya, jadi ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Lalu ayat 3 sampai 6 bicara tentang fananya hidup manusia, tentang dosa, tentang pertobatan di ayat-ayat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita pada siang hari ini adalah, why? Mengapa kita harus hidup memuliakan Tuhan? Ya, mengapa harus ada alasan yang kuat? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Jawabannya karena yang pertama, because life is a journey. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Di ayat yang ke-10 ditulis, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di zaman Alkitab usia manusia begitu panjang-panjang ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya Mbah Google, ketik Google ya, Google Mbah serba tahu dia ya, nanya apa aja tahu dia. Saudara ketik manusia tertua yang dicatat di dalam Alkitab, maka akan keluar nama Metusalah. Metusalah itu adalah kakeknya dari Nabi Nuh. Beliau wafat di usia 969 tahun. Jadi kira-kira bisa melihat 9 atau 10 generasi di bawahnya begitu ya. Panjang-panjang banget ya usianya ya saudara ya. Beda banget sama kita yang hidup di zaman ini. Saya lihat juga di Mbah Google bahwa harapan hidup manusia Indonesia katanya hanya 70-76 gitu ya. Tapi jarang ya kalau saya lihat ya. Nomor 1 masih dipegang oleh negara Jepang.
katanya begitu menurut survei dari Google Search. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, suatu kali saya menemani jemaat Tuhan yang sedang mengurus untuk kremasi sanak saudaranya yang meninggal ya, karena menunggu cukup lama akhirnya saya bete juga tuh di rumah duka Oasis, saudara. Bete ya, mau kemana ya, TikTok. Bete, saya sonong, saya masuk ke sebuah ruangan, katanya itu ruangan untuk penyimpanan abu jenazah yang ditaruh di sana. Si Bu Tuti nyelonong masuknya ke situ. Ya daripada bete ya, saya masuk aja ke situ. Ternyata saudara di ruangan itu tuh kayak ada kaca begitu ya. Terus ada foto, terus ada abu jenazahnya. Fotonya tuh keren-keren. Ada yang lagi selfie, ada yang sama motor Vespa-nya, ada yang sama keluarganya. Kayak gitu-gitu fotonya saya liatin tuh aktu-aktu ya. Ada yang sudah tua sekali, ada yang masih remaja, ada yang masih anak-anak gitu ya. Saya liatin fotonya, saya keliling, gak ada kerjaan ya. Bete, ngilangin bete, saudara ya, saya liatin. Oh ini orang zaman dulu kan ada tuh tanggal lahir, tanggal wafat kayak gitu ya. Lalu saya bilang, Tuhan, mereka dulu orang hidup ya sama kayak saya gitu ya. Lalu dalam hati ada suara gitu bicara dalam hati saya, suatu hari ya kamu juga akan jadi sebuah memori. One day will become memory. Oh iya betul. Tidak ada setiap kita yang hidup abadi. Suatu hari kita hanya tinggal sebuah memori. Sekarang kita masih hidup. Hari ini adalah saatnya untuk kita mengukir cerita apa yang mau kita dengar dari orang-orang ketika orang membaca nama kita di batu nisan. Cerita apa yang kita mau dengar ketika anak cucu kita cerita tentang kita, lihat foto kita. Mereka akan teringat sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk tentang kita. Hari inilah kita mengukirnya. Karena hari kemarin adalah sebuah kenangan. Hari besok masih sebuah misteri. Tapi hari ini adalah sebuah kesempatan yang masih Tuhan beri buat saya. Amen. Dan buat saudara semua. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya baru saja ya menyaksikan satu kisah inspiratif yang menggugah hati saya. Diceritakan bahwa suatu hari ada seorang dosen, dosen ini menjabat rektor juga ya di universitas ternama gitu. Orang yang cukup berada ya, gelarnya banyak gitu ya, berentet, profesor, doktor gitu ya, namanya itu belakangnya gitu ya, kabulator bocor gitu ya. Orang pintar dah ini ya, saudara ya, orang kaya raya meninggal dunia. Saudara kebayang dong kalau orang kaya, orang pintar, orang berpengaruh meninggal dunia ya, kebayang ya bagaimana suasana prosesi pemakamannya. Pasti ramai banget yang melayat ya. Itu apa, karangan bunga, berentet ya karangan bunga ya, sampai kagak sempat dibaca kali itu ya, ditumpuk-tumpuk begitu ya. Waduh, yang mau ngasih uang PayPal juga antri gitu ya. Ya memang itulah namanya juga orang berada, orang terkenal, orang hebat. Pasti ketika meninggal dunia banyak banget yang melayang. Saudara, hari terus bergulir. Akhirnya profesor ini ya sudah 5 tahun meninggal dunia. Lalu sang istri ingin membuat suatu acara untuk mengenang kembali almarhum ya. Kalau dalam bahasa saudara sepupu kita namanya acara haul atau acara tahlilan kayak begitu ya. Diadakanlah acara itu, tapi saudara tahu yang hadir hanya beberapa gelintir saja. Itu pun masih terbilang sanak famili lah. Lalu kemana? Begitu banyak orang yang dulu datang melayat, mereka sudah lupa. Dari situ saya pikir, benar juga berarti. Sebuah survei membuktikan ketika kita sudah meninggal dunia 5 tahun kemudian hanya sedikit saja orang yang masih mengingat akan kita. Lalu di tengah-tengah acara itu sang istri dari almarhum melihat
ada sepasang suami istri yang ikut hadir. Saudara, kalau orang kalangan menengah ke atas punya acara, terus ada orang dari sederhana datang, itu kan kelihatan banget ya, mencolok ya saudara ya, dari cara dia berpakaian gitu kelihatan. Jadi ibu almarhum ini penasaran, loh ini siapa ya tamu ya? Disamperin lah, Pak, Ibu terima kasih ya sudah datang. Maaf kalau boleh saya tahu Ibu sama Bapak kenal sama almarhum di mana gitu. Lalu berceritalah Bapak itu saudara. Rupa-rupanya Bapak ini adalah seorang pedagang ketoprak. Ketoprak makanan tuh saudara tahu kan ya? Ada tuh depan juga ya. Ketoprak nggak jauh dari universitas di mana si almarhum dulu bertugas gitu. Nah, suatu kali sudah jam 10 malam, di bapak sama istrinya lagi beres-beres mau pulang ceritanya, dagangnya udah selesai ya, dari pagi siang gitu udah malam udah selesai, udah diberesin dah. Segala kepiringannya, segala kerupuk segala macam diberesin. Tiba-tiba saudara, datanglah gerombolan geng motor. Ada kali 6 apa 7 motor, itu geng motor, anak-anak muda berandalan saudara. Itu abang tukang ketoprak dirampok. Masa Allah, tega-teganya ya. Duit tukang ketoprak dirampok. Ramai lah itu di tempat dagang itu kan sederet, pasti ada tukang dagang lain juga gitu. Kebetulan si almarhum itu lewat pada waktu itu. Dia tanya, ada apa? Ada apa? Ada perampokan Pak. Siapa yang dirampok? Itu abang tukang ketoprak. Gitu ya. Tadi ditodong, duitnya dibawa kabur, dirampas sama geng motor, begitu ya. Lalu bapak almarhum itu bilang, ya sudahlah katanya, sabar ya Pak, sabar. Maaf kalau boleh saya tahu berapa kira-kira uangnya? Kira-kira sih biasanya saban hari ada 500.000 mah. Emang belum saya hitung Pak, baru saya bundel sama karet katanya duitnya. Katanya, saya udah beresin dibundel sama karet, taruh di laci, tapi emang belum diambil karena saya masih rapihin yang lain. Ya itu mah kalau kita orang berada 500.000 kecil ya. Tapi untuk pedagang kecil saudara, ketoprak sepiring yang pada waktu itu paling 10.000, 8.000. Itu uang 500.000 besar saudara. Udah untung sama modal-modalnya buat belanja lagi besok supaya bisa jualan lagi. Kata bapak itu, ya sudah, ini saya ada sedikit rezeki. Jangan Pak, jangan, gak usah. Gak apa-apa, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya lakukan ini karena nama Allah gitu ya, ikhlas. Terima Pak, terima. Akhirnya diterima sama itu bapak. Saudara, sejak kejadian hari itu, bapak tukang ketoprak sama istrinya ini merasa kok ada ya orang kaya yang baik. Selama ini saya dengar orang kaya itu jahat. Selama ini saya dengar orang kaya itu sombong. Kok hari ini ada ya orang kaya baik. Nah setiap kali bapak dosen itu lewat di depan tukang ketoprak, dia selalu bunyiin klakson. Sehat Pak, sehat gitu. Lancar Pak, lancar. Aman gitu ya. Jadi sejak itu mereka punya hubungan silaturahmi yang baik saudara. Makanya si bapak ketoprak itu bilang, makanya Bu, saya sama istri malam ini bela-belain datang ke acara ini. Sebenarnya sih jauh datang ke sini, tapi saya bela-belain datang karena saya ingat budi baik yang pernah ditabur sama almarhum. Saudara, dari kisah ini saya berpikir, seberapa banyak harta kekayaan kita, seberapa hebat pangkat yang kita punya, seberapa tinggi kedudukan yang kita punya. Semuanya itu dalam sekejap, kalau kita sudah meninggal dunia, pasti orang lupakan. Tapi ada satu yang gak mudah dilupakan orang, yaitu sentuhan yang tulus, pemberian yang ikhlas, taburan kasih yang keluar dari dalam hati kita berikan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Itu yang gak mudah dilupakan. Saudara yang dikasih Tuhan, gunakan hidup ini sebagai
sebuah kesempatan. Amin. Amin. Tidak semua orang siang hari ini dapat kesempatan untuk ibadah. Tidak semua orang. Tidak semua orang siang hari ini bisa bangun ya, sehat, bisa pakaian rapi, bisa datang ke gereja. Enggak semua orang. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Itu yang pertama, karena hidup adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena hidup adalah sebuah perjalanan. Because life is journey. Ya, maaf ya saudara, ganti. Ini adalah alasan kedua mengapa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Saya bacakan ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, Mazmur 90 ayat 3-6 dikutip kembali dalam surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Sejauh-jauhnya orang berjalan pasti nyampe juga. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Ayo diingat-ingat, saudara pergi paling jauh kemana? Ayo siang hari ini kemana ya pergi paling jauh? Kalau saya ditanya, saya paling jauh pergi kemana ya? Oh ke Israel sama ke Korea Selatan. Sudah pernah saya ke Korea Selatan, itu karena diajak adik. Jauh banget ya. Tadi ibu saya kagak mau. Jauh, ngapain ya punya saudara kagak di Korea Selatan ya. Tapi diajak adik karena mau ajak orang tua jalan-jalan, ajaklah sambil jaga gitu. Mama saya kan sudah tua, jalannya agak susah. Kata adik, ayolah ikutlah Cila katanya. Akhirnya saya pergi juga tuh ke Korea Selatan. Jauh saudara, tapi jauh juga. Naik pesawat mah nyampe juga. Sampai pulang pergi selamat, puji Tuhan. Hidup itu seperti sebuah perjalanan. Sejauh-jauhnya kita pergi akan sampai juga. Saudara, seorang budayawan ya bernama Buya Hamka, saya follow IG-nya. Tempo hari dia ada posting bagus. Dia katakan begini, manusia asalnya dari tanah, berdiri di atas tanah, makan pun dari hasil yang dihasilkan oleh tanah, dan pada akhirnya akan kembali lagi ke tanah. Jadi apa yang mau disombongin? Saya pikirin benar juga ya. Manusia dari tanah, berdiri di atas tanah, makan pun dari apa yang dihasilkan tanah, dan pada akhirnya akan kembali lagi ke tanah. Benar juga, saya setuju. Tapi saya berpikir, Tuhan, kalau ada orang yang bawaannya maunya ribut melulu, tuh tanah apa ya? Jangan-jangan dia dibikin dari tanah sengketa. Karena ada tuh ya orang begitu ya saudara ya. Di mana-mana bawaannya maunya ribut ya. Di sekolahan ribut, di kantor ribut, di gereja ribut. Pokoknya kalau ada dia biang kerok dah, pasti ada keributan. Waduh, jangan-jangan tanah sengketa. Di saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah fananya kehidupan manusia. Slide berikut. Saudara, siapa yang tidak mengenal Steve Jobs? Beliau adalah co-founder, CEO, dan ikonik dari Apple Corporation. Orang yang sangat terkenal. Dan di akhir hidupnya, beliau di usia ke-56 tahun menderita pancreatic cancer atau kanker pankreas ya. Ada satu yang saya lihat, bagaimana Steve Jobs punya last word before die. Bagaimana dia mengeluarkan kata-kata terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dan betul itu membuat banyak orang menangis. Cukup panjang sih ya saudara ya. Tapi buat saya pribadi,
saya berkesan 3 yang dia katakan sebelum dia meninggal dunia. Yang pertama, dia katakan bahwa saya sudah mencapai kesuksesan di bidang saya. Bagi banyak orang saya adalah lambang kesuksesan, namun sesungguhnya saya baru merasakan sedikit saja kebahagiaan. Yang kedua, saya bisa mempekerjakan orang untuk mengemudikan mobil saya. Saya bisa mempekerjakan orang untuk menghasilkan uang untuk saya, tapi saya tidak bisa menemukan orang yang bisa menanggung penyakit saya. Yang ketiga, dia katakan ternyata memiliki teman, memiliki saudara yang bisa kita ajak mengobrol, bercanda, tertawa, bernyanyi, ternyata itu adalah suatu kebahagiaan. Wah, itu tuh terjemahannya yang 3 yang buat saya berkesan ya. Masih banyak sih yang dia katakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang sebuah perjalanan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Suatu hari kita juga akan berakhir dan menjadi sebuah memori bagi orang lain. Saudara, ibu-ibu yang tergabung dalam tim Menara Doa di tempat ini sering diajak jalan-jalan ya sama Bapak Gembala. Wih, kemana Bu? Kok saya kagak diajak? Jalan-jalannya dress code-nya hitam-hitam. Ya, kalau kagak ke rumah duka Jelambar, ke rumah duka Bontekbio, itu aja TikTok. Sampai ada yang bilang, aduh Pak, kita udah kayak artis rumah duka. Kali-kali ada juga kita ngelayat ke rumah duka Pluit, Grand Heaven, kerenan dikit dong kok, deket Pluit ya. Ibu-ibu tim doa bilang, Bu, di sini makanannya enak-enak. Iya tuh ya, tumben-tumben ada puding di rumah duka. Mau makan dah gitu ya. Ya saudara, dikasih Tuhan namanya perjalanan pasti akan berakhir. Ya, suatu kali seorang encek meninggal dunia. Waktu dia buka mata, malaikat bilang, Cek, sadar, Encek udah di alam baka, Cek, bangun. Hah? Ini alam baka? Hah? Iya, alam baka ini, Cek, bangun. Ngapa? Encek udah meninggal dunia. Oh, begitu ya. Cek, Encek lihat di depan. Orang pada jalan. Ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Belok kiri ke neraka, belok kanan ke sorga. Nah, Encek mau belok mana? Encek yang bilang, lah mana gua tahu. Lu kan tukang jaga di sini malaikat. Udah lama lu jaga. Banyakan mana orang pada lewat kiri, pada lewat kanan. Yang rame yang mana? Nanyain yang rame. Emang Encek mau ngapain? Gua mau buka toko lah, gua mau jualan. Di alam baka udah kagak ada jualan. Ya saudara, apa yang kita lakukan di dunia berakhir juga suatu kali. Perjalanan akan sampai juga. Saudara, alasan yang ketiga mengapa kita harus memuliakan Tuhan, karena hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara, ayat ke-14 berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Tuhan mau supaya selama kita hidup, kita bisa bersorak-sorai dan bersukacita dan melayani Tuhan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Setiap kita berbeda-beda. Sama kayak garis-garis di jempol kita nih saudara nih. Nih garis kan ada garisnya tuh ya. Apa namanya? Di atasnya kulit kita ya. Nah, sebelum ada zaman keren kayak sekarang canggih, identifikasi nih pakai garis-garis jempol. Tidak pernah sama satu sama lain. Makanya zaman dulu ada yang namanya cap jempol gitu ya. Itu tanda identifikasi yang sah gitu ya. Tidak pernah sama satu sama yang lain. Sama melayani Tuhan juga begitu. Tidak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Tapi Tuhan mau selama kita hidup, kita harus melayani Tuhan. Ada yang bilang, saya gak mau Bu Tuti melayani. Saya mah pokoknya datang aja ibadah jadi jemaat yang setia. Emang kenapa?
Saya kayaknya nggak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Tuhan tidak pernah ada orang yang tidak bisa apa-apa. Saya pernah kenal seorang bapak. Dia hanya bisa senyum manis. Dan selama 20 tahun di gereja lokalnya, dia melayani sebagai penerima jemaat. Jadi hanya senyum aja gitu, shalom gitu, menyambut jemaat saudara. Tapi dia lakukan dengan setia. Ada juga yang bilang, Bu Tuti saya gak mau pelayanan, saya malu. Kenapa? Saya udah gendut. Gendut malu. Saya bilang gendut tidak dosa. Yang dosa yang menghina orang gendut. Setuju. Tetaplah melayani Tuhan. Ada lagi yang bilang, saya mah gak mau aktif-aktif ke gereja Bu Tuti. Nanti gereja banyak orang munafik. Kata begitu ya. No, gereja A, gereja B, gereja C, dia ceritain gitu. Karena mungkin dulu dia puncak pencok, kemana-kemana begitu ya. Saya bilang emang gereja semua ya isinya manusia. Tidak ada yang sempurna. Mau kemana juga gak ada yang sempurna. Kalau ada pun waktu kamu masuk itu gereja jadi kagak sempurna. Ya, gereja memang ibarat rumah sakit, saudara. Saudara bisa nggak bilang begini, saya mau ke rumah sakit, tapi yang nggak ada orang sakitnya? Ada nggak saudara? Ya nggak ada lah, namanya rumah sakit ya dalamnya orang-orang sakit. Gereja pun begitu, bukan tempat orang yang sudah sempurna, udah kayak setengah malaikat, begitu ya? Bukan, semuanya orang-orang yang dilayakkan, disempurnakan oleh Tuhan. Amen. Jadi tetaplah setia dalam gereja lokal tempat kita beribadah dan melayani. Saudara, saya pernah melayani sebuah gereja sederhana, gereja tradisional gitu. Kalau sebelum pemberitaan firman biasanya diberi kesempatan ya buat yang bersaksi. Jemaat, apakah ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya persilakan. Termaju tuh, cuk, bersaksi, kucingnya lah sakit, lagi maju, bersaksi, sampai lama gitu ya, baru firman Tuhan. Tapi ada satu kesaksian yang saya berkesan. Di gereja sederhana itu ada seorang wanita yang sudah usia lanjut ya, kalau di Jakarta dipanggilnya encim, ya opung gitu ya, nenek, encim dipanggilnya. Ini encim orangnya nggak bisa nyanyi, apalagi khotbah, nggak bisa ngajar sekolah minggu, nggak bisa lakukan banyak hal lah, namanya juga udah tua ya saudara ya. Tapi encim ini orang yang mengasihi Tuhan, hatinya rindu melayani Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mau kayak orang-orang bisa pelayanan, tapi saya udah tua, saya pelayanan apa ya Tuhan ya. Lalu Tuhan kasih dia hikmat untuk melayani Tuhan, yaitu setiap hari Jumat di gereja lokal mereka tuh ada acara kayak macam doa bersama begitu saudara. Jadi ada 3 tiker gitu digelar, duduknya di tiker. Jadi selama bertahun-tahun encim itulah yang menyiapkan tiker. Sebelum jemaat datang dia udah datang, disiapin tuh tiker ya, disapuin dulu. Ntar jemaat pada pulang, dia gulungin itu tiker, dia sapuin lagi itu gerejanya. Bertahun-tahun dia tahu dia lakukan itu untuk Tuhan. Suatu kali encim itu meninggal dunia, dan menurut kesaksian cucunya, dia bilang aneh banget loh. Waktu si emak meninggal dunia, itu di kamar, ini nih apa namanya, internet ya, kayak bolong. Kayak ada cahaya dari atas itu bles masuk ke dalam kamar, kayak bolong gitu. Dan saat itu emak atau encim ini langsung meninggal dunia. Saudara, ada seorang pendeta yang punya karunia untuk melihat roh gitu. Pendeta itu bilang, saya tahu waktu encim meninggal dunia ada pasukan malaikat yang menjemput dia. Jadi saudara, melayani Tuhan bukan hanya perkara kudu tampil di atas mimbar,
kudu punya pelayanan yang hebat begini begono. Bukan. Melayani pekerjaan Tuhan dari hal-hal yang kecil, bahkan yang tidak dilihat oleh manusia sekalipun. Kerajaan surga mencatat itu sebagai upah kita. Dan kelak pada saat kita kembali, kita akan dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ribuan malaikat bersorak-sorai. Dan ada suara, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muliakan Tuhan selama kita hidup. Hidup ini terbatas, karena hidup ini adalah suatu kesempatan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan hidup ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya undang worship leader